Keseharian Rasulullah pada waktu remaja mengembala hewan ternak. Kadang juga Rasulullah pergi ke negeri Syam. Di negeri Syam itulah Rasulullah berdagang, dan dagangan Rasulullah sebenarnya bukan barangnya sendiri, melainkan adalah barang dagangan Siti Khadijah, yaitu janda kaya pada waktu itu. Dalam berdagang Rasulullah selalu jujur, lalu karena kejujurannya itu, lah barang dagangannya selalu habis terjual tanpa sisa. Dia pun senang jika barang dagangan selalu habis terjual, hingga Rasulullah menjadi salah satu pelanggan Khadijah dalam berdagang. Dan bertahun-tahun selalu bertemu dalam mengurus dagangan. Lalu di antara Rasulullah dan Khadijah pun menimbulkan rasa saling suka. Lalu mereka menikah. Bertepatan umur Rasulullah 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Rasulullah setelah menikah beberapa tahun, beliau mulai sering pergi ke Jabal Nur. Di sanalah beliau sering menyendiri mengharap petunjuk dari Sang Pencipta seluruh alam jagat raya. Karena penduduk Mekkah banyak yang menyimpang dari ajaran nabi-nabi sebelumnya, tepatnya di dalam Gua Hira. Kemudian diturunkanlah oleh Allah Subhanahu Ta'ala malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama dan sekaligus sebagai surah Al-Quran yang pertama kali juga diturunkan, yaitu surat Al-Alaq atau sering juga disebut sebagai surat Al-Iqra. Rasulullah sedikit takut atas kedatangan malaikat Jibril yang belum pernah dia jumpai. "Siapa Anda?" tanya Rasulullah. Jibril menjawab, "Jangan takut wahai Muhammad, aku malaikat Jibril. Aku telah diutus oleh Allah Subhanahu Ta'ala untuk menyampaikan firman Tuhanmu, juga Tuhan nabi-nabi sebelum kamu, dan juga Tuhan seluruh alam semesta." Jibril berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad firman Tuhanmu yang aku bawa." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca wahai Jibril." Karena Rasulullah adalah seorang yang betul-betul tidak bisa baca dan tulis, maka Rasulullah bingung dengan cara apa dia harus membaca. Kemudian sampai 3 kali Jibril mengatakan, "Bacalah wahai Muhammad." "Bagaimana aku membacanya wahai Jibril, sedangkan aku benar-benar tidak bisa membaca?" Kemudian Jibril merangkul Rasulullah dan berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Sambil bergetar hebat Rasulullah seketika bisa membacanya karena telah dirangkul oleh Jibril. Lalu Rasulullah membaca isi firman yang pertama diturunkan kepadanya, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dialah Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui." Kemudian Jibril pun pergi setelah Rasulullah telah menerima wahyu tersebut. Dan Rasulullah juga bergegas pulang ke rumah. Mulai saat dirangkulnya Rasulullah oleh malaikat Jibril, ditambah lagi saat beliau membaca firman untuk yang pertama kali, dan sampai rumah pun Rasulullah tak berhenti menggigil. Dan kepada Khadijah istri tercintalah Rasulullah menceritakan semua kejadian yang dia alami. Lalu kemudian Khadijah lah orang yang pertama kali meyakini wahyu Allah SWT yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dan sebagai istri tercinta, Khadijah selalu menghibur dan mendukung Rasulullah dan Islam sejak pertama kali wahyu turun sampai akhir hayat beliau. Rasulullah dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan, yakni Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, dan Abdullah. Namun anak laki-laki Rasulullah keduanya meninggal saat masih kanak-kanak. Adapun Ibrahim anak Rasulullah bukan anak dari Khadijah, melainkan istri yang lain, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Namun Ibrahim bin Muhammad pun meninggal saat masih kanak-kanak. Istri Rasulullah Khadijah adalah wanita yang sangat kaya raya, namun semua hartanya ia korbankan demi Islam. Karena itu waktu wafatnya Siti Khadijah, Rasulullah sangat kehilangan sekali. Dan pada saat wafat Khadijah karena sakit, beliau berpesan kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, engkau adalah putri kesayangan Rasulullah. Jika ibu wafat, mintalah surban ayahmu yang biasa dia pakai menerima wahyu sebagai kain kafan ibumu ini, anakku. Sungguh ibunda was-was dan takut akan kehidupan setelah mati dan di hari perhitungan." Disampaikanlah permintaan ibunda Khadijah oleh Fatimah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mendekati Khadijah, "Wahai Ummahatul Mukminin, istriku tercinta, janganlah gelisah dan jangan pula bersedih. Engkau telah mengorbankan segalanya, tenaga dan harta,
Dahulu kau adalah orang kaya, tetapi hari ini seluruh kekayaanmu telah habis kau berikan untuk perjuangan Islam. Sesungguhnya Jibril telah membawakan kain kafan dari surga untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitip salam kepadamu, surga telah menantimu.